Hai Wisdom Seekers, kembali lagi dengan saya Christian Jordi di Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom kali ini akan menayangkan kembali rekaman Zoom kita mengenai Meet and Greet bersama Pastor Aruna dan Provino pada tanggal 6 November 2020. Jadi bagi Anda semua yang penasaran topik apa sih yang dibahas pada Meet and Greet lalu, stay tuned dan tentunya kita akan bahas episode Meet and Greet 6 November 2020 di Wednesday Bible Wisdom kali ini. So, God bless you all. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini Bapak kami boleh masih bernafas dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu Bapak sanggup mengubahkan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengangkat pujian dan ucapan syukur kami mau mengangkat sembah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau sumber pengharapan kami. Sekalipun saat ini kami gak melihat hal yang baik di depan kami, tapi kami percaya Engkau sanggup mengubahkan apa yang gak baik menurut kami menjadi sesuatu yang luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang untuk kita sama-sama menaikkan ucapan syukur melalui pujian ini. Mendeklar iman kita melalui pujian ini. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami mau menaruh harapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Walaupun kami tak dapat melihat Tuhan apa yang baik saat ini Bapa, tapi biarlah saat ini Tuhan, pagi hari ini kami mau menaruh harapan kami. Kami mau ucapkan berkat atas situasi kami. Kami mau ucapkan berkat atas tubuh kami. Kami mau ucapkan berkat atas keluarga kami. Kami tahu Tuhan, sekalipun situasi tidak menentu Tuhan, saat ini kami tiada pengharapan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan hidup kami. Saudara, mari pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa bagi keluargamu, bagi kesehatanmu, bagi rumah tanggamu, berdoa untuk anak-anakmu. Perkatakan ucapan-ucapan berkat, perkatakan hal-hal baik yang ingin kau lihat, yang ingin kau lihat terjadi bagi keluargamu, bagi kesehatanmu, bagi usahamu. Karena percayalah, saya dan saudara adalah orang-orang benar. Dan Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang penuh kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang sanggup menyembuhkanmu, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bicara pada kami Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus berkati, biarlah melalui program Wednesday Bible Wisdom pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu Bapa. Lewat program ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Wisdomers, shalom semuanya, gimana kabarnya? Boleh mic-nya dibuka, teman-teman semua, sebelum kita mulai dan berdoa, kita saling menyapa, boleh menyapa. Shalom. Kita Aruna Shalom. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Salam semuanya. Arlen, ada Shalom Pak. Pak Paulus, Shalom Ibu Ida, gimana kabarnya semua? Rahma, Pak. Riana, Shalom, semuanya. Pak Aruna, Pak Vino. Sehat selalu ya. Boleh di ya. Nah, Iya. Halo. Ibu Elizabeth, Kak Dino. Hai Dev. Salam Kak. Shalom. shalom semuanya. Cidoni. Shalom, Kalian. Shalom Pak Aruna. Shalom Pak Vino. Shalom. Shalom Pak Kabar. Runa. Muridnya Kom 100 tuh Pak. Oh, oke. Ibu Sita dari Bandung, gimana kabarnya Ibu? Oma? Baik, baik. Damang. Ya, sebelum kita mulai acaranya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat meet and greet Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Engkau yang tutup bungkus kami semua, Pak Aruna, tim yang ada di sini, dan semua teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Engkau yang tutup bungkus semua dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan kami semua dari perserangan si jahat, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna.
Biarlah Engkau yang pimpin acara ini Tuhan. Biarlah menjadi lancar alat dan segala macamnya. Internet Tuhan kami berdoa. Tuhan untuk semua sambungannya Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Wisdomers semua, gimana kabarnya? Semua sehat? Jangan lupa nanti ketika di akhir acara kita akan ada door prize dengan bagi-bagikan tumbler. Akan ada 10 pemenang. Ada 2 model tumbler yang nanti akan dibagi-bagi dengan teman-teman sesuai dengan door prize-nya. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah join. Ada lebih dari 90 orang yang join malam hari ini. Kita percaya teman-teman juga masih ada juga yang di jalan tadi mengkonfirmasi bahwa akan telat, tapi kita percaya semuanya akan menerima berkat yang sama. Dan teman-teman juga terima kasih ada 22 pertanyaan yang masuk di grup WBW, Pak Bro. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi ada Pak Peter, ada Ibu Sita, dan banyak sekali. Dan malam hari ini kita akan bahas dan ada beberapa juga yang kita informasikan adalah pertanyaan-pertanyaan ini kami rangkumkan ada beberapa hal. Nah, sebelum kita mulai, kami mau informasikan tentang aturan main di dalam grup WBW di WA. Jadi teman-teman kemarin sempat panjang lebar kita ngomongin tentang pemilu presiden. Kita percaya bahwa itu nanti sampai dengan presiden sudah terpilih belum selesai juga topiknya. Akan panjang terus, Pak Bro. Iya, pasti. Never ending. Pasti. Nah, jadi sebaiknya topik-topik yang seperti itu kita tidak perlu bahas terlalu panjang. Kita berdoa aja, dukung aja, biar yang menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Lalu juga teman-teman, apabila ada berita-berita yang kebenarannya belum fix, sebaiknya jangan di-share di dalam grup karena nanti akan bisa menimbulkan berita-berita palsu atau hoax yang akhirnya akan menciptakan misleading. Kita sama-sama belajar, memang di Wednesday Bible Wisdom tidak hanya membicarakan akhir zaman aja, Pak Bro. Wisdom lah. Iya, semua wisdomnya Tuhan kita akan belajar. Nah, memang Pak Aruna mempunyai hikmat lebih tentang akhir zaman. Nah, kita akan bahas hal-hal itu juga, tapi tidak terlalu kemungkinan hal-hal yang lain kita akan bahas. Itu aja teman-teman, mohon dipatuhi semua apa yang ada di peraturan dari Wednesday Bible Wisdom WA Group supaya semuanya teman-teman nyaman. Supaya tidak ada yang saling berprasangka buruk dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Saling mengasihi sesuai dengan etika yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Pak Bro? Ya. Banyak pertanyaan, Pak Bro. Banyak banget ya? Banyak banget. Jadi Pak Aruna udah dapat pertanyaan-pertanyaannya. Dan Pak Aruna bilang, wah kehmen. Nah, ada yang menarik satu pertanyaan, Pak Bro. Tentang pembahasan Wahyu. Wahyu, oke. Ini ada lebih dari 8 orang yang ngebahas tentang, boleh nggak dibahas tentang Wahyu. Jadi Wahyu dari yang pertama dia minta, boleh nggak sih dibahasnya lebih runut dari awal. Mereka ada yang nanya tentang jemaat, lalu ada yang penunggang kuda, bahkan sampai ada yang di Wahyu 96, apakah itu manusia, poin yang dimaksud di situ adalah manusia immortal atau enggak. Ya. Banyak hal itu. Mungkin Pak Bro bisa ngebahas dulu. Wah, kita harus buka Alkitab dan buka Wahyu ya. Teman-teman, Bapak Ibu, bersama Anda ada kitab, lah kita ngobrol sekalian ada kitabnya. Saya nggak tahu yang tanya siapa ini. Yang awal dulu ya, cerita mengenai Wahyu. Ini ya, kitab Wahyu. Luar biasa ini. Karena kitab sulit, kalau Anda ambil STT ya, ambil teologi, kitab sulitnya PB, yang dianggap sulit oleh PB itu ada 3, yaitu adalah Roma, Ibrani, ya ini, Wahyu. Yuk kita lihat Wahyu. Kitab Wahyu, ini orang bilang Apokalipsis, ya atau Yunani. Atau ada orang bilang adalah Parousia, ini kitab kedatangan Tuhan. Itu dong. Nah, orang Yahudi bilang Gilyana. Nah, namanya gitulah. Ditulisnya kapan nih? Kira-kira sekitar tahun 95 sebelum 95 Masehi lah sekitarnya. Nah, ini menarik nih Pak Bro, sama teman-teman sekalian. Jadi gini. Teman-teman coba lihat sebentar ya kisah soal Wahyu. Wahyu ini kan adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes
rasul yang meninggalnya, orang bilang meninggalnya lebih normal lah ketimbang yang lain, maksudnya meninggal tua, walaupun dia sempat dalam hidupnya itu digoreng di minyak panas. Nah, soal wahyu nih jadi problem karena begini. Yang pertama adalah wahyu itu urut apa tidak? Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang. Jadi pertama, kenapa sulit nih wahyu? Nomor satu itu adalah wahyu itu ditulis urut apa tidak. Jadi wahyu itu kronologis atau tidak. Kalau wahyu kronologis, berarti yang namanya pasal 5 itu terjadi setelah pasal 3. Atau pasal 5 terjadi sebelum pasal 10. Itu kronologis artinya. Nah, pertanyaannya, Anda mau percaya yang mana dulu nih? Wahyu kronologis apa tidak? Nomor 2, kesulitannya. Kalau dibilang, oke lah Pak, wahyu setelah itu apa lagi? Nomor 2 adalah, Yohanes itu waktu dia mendapatkan penglihatan soal apa yang ada di wahyu, itu masalahnya adalah peristiwa bumi sama peristiwa langit. Contoh, wahyu pertama ya. Wahyu pertama 1, 2, 3 itu bicara mengenai bumi. Terus wahyu 4 bicara langit. Kalau kita lihat wahyu 5 bicara langit. Wahyu 6 bicaranya bumi lagi. Wahyu 7 ke bumi masih. Wahyu 8 ke langit. Wahyu 9, 8 itu adalah peristiwa di langit, setengahnya adalah yang ada di bumi. Wahyu 9 di bumi, 10 ke langit lagi. Jadi kenapa sulit sih dibahas wahyu? Ya karena itu. Bisa bayangkan ya, orang dalam kondisi mau meninggal, melihat, Pak Bu pernah nggak sih ngalami, nemenin orang mau meninggal? Itu orang mau meninggal biasanya matanya tuh bisa melihat kedua dunia loh. Itu tuh ada paman saya datang, yang jaga tuh stres tuh, karena paman yang mana? Kami cuma berdua di ruangan ini. Nah, itulah ceritanya. Orang kalau sudah mau meninggal, mata bisa buka dua dunia. Nah, pertanyaannya gini, waktu Yohanes melihat yang di bumi, dia lihat di langit, semua dia tulis loh. Jadi dia nggak bilang begini, ini penglihatan yang di langit. Jadi pas di langit jalan, yang di bumi jalan juga nggak? Atau bumi dulu, terus langit, terus bumi, terus langit. Atau langit sama bumi bersamaan. Kesulitan ini membuat kenapa wahyu sampai sekarang itu tidak pernah bisa jelas terlihat, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kita pelan-pelan nih mau bahas soal wahyu. Nah, kan ada yang tanya, bahas soal wahyu dong. Orang bilang agak gampang loh bahas wahyu. Jadi Bapak Ibu, saran saya adalah pertama, Anda pastikan dulu nih, Anda mau belajarnya wahyu kronologis apa tidak. Dan ini bisa berdebat, Ada yang bilang bahwa karena wahyu kronologis, wahyu keempat itu sudah ada di atas, berarti kita sudah nggak akan mengalami 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus. Gitu, ada yang bilang begitu. Nah, jadi kalau saya bilang, yuk kita bahas sedikit aja ya wahyunya. Di Wahyu 1, 2, 3 aja yuk. Wahyu 1, 2, 3. Nih, di Wahyu 1, 2, 3 itu bicara mengenai 7 jemaat. Nah, pertanyaan adalah, 7 jemaat itu sebetulnya siapa? Gitu loh. 7 jemaat ada yang mengartikan seperti ini. Mengartikan bahwa itu kronologis. Jadi yang pertama itu adalah kalau dibilang jemaat yang ada di Efesus. Pertama Efesus. Efesus selesai, itu jemaat pertama, abad pertama di Efesus. Selesai masuk lagi adalah Smyrna. Smyrna itu adalah ceritanya mur. Mur itu artinya adalah banyak penderitaan. Efesus itu yang enak lah, abad pertama, yang didambakan, Efesus artinya didambakan, kemudian abad berikutnya penderitaan, dihajar habis oleh Romawi, dihajar habis oleh bangsa-bangsa lain. Lalu muncul lagi yang namanya Pergamus. Ini alternatif pertama ya. Pergamus itu katanya adalah gereja mulai tanda kutip kompromi. Pergamus itu kan pernikahan artinya. Jadi kompromi. Lalu ada lagi yang, jadi pada zaman itu, maaf, bukan gerejanya, pada zaman terjadi mulai ada kompromi dengan dunia. Kemudian ada yang bilang mengenai Tiatira.
Ini bicara mengenai persembahan, wangi-wangian. Dan ini kegerakan jalan terus nih. Ada yang bilang Tiatira itu kegerakan yang waktu sudah mengalami kemajuan. Jadi zaman setelah Konstantin menyatakan bahwa kekristenan menjadi agama negara. Itu peristiwanya. Kemudian muncul Sardis. Sardis ini adalah kegerakan. Jadi begini Bapak Ibu, kita tahu yang namanya, ini panjang cerita nih Pak Bro, ini gimana dijelasin ya? Gimana Pak Bro? Pelan-pelan ya. Ya. Tuhan Yesus selesai, rasul-rasul muncul. Rasul muncul, kemudian muncul lagi yang namanya bapak-bapak padang gurun. Dikejar sampai padang gurun. Tapi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang betul-betul imannya kuat. Ya. Muncul lagi bapak-bapak yang namanya bapak-bapak Yunani. Yang menulis pakai bahasa Yunani. Dia melawan yang namanya pengajaran sesat. Nanti muncul lagi bapak-bapak Latin yang menulis pakai bahasa Latin. Itu pada zaman itu melawan yang namanya keduniawian. Setelah itu selesai, masuk zaman Katolik. Zaman Katolik selesai, muncul lagi nanti zaman Reformasi. Nah, Protestan muncul di sana, Calvin di sana muncul. Setelah itu nanti muncul Anabaptis. Muncul terus sampai akhirnya ada Wesley. Wesley itu berarti, ini bukan Pak Wesley, ada Pak Wesley. Halo, shalom Pak Wesley. Ini John Wesley, Metodis. Setelah itu selesai, muncul era Pentakosta. Nah, cerita ini ada yang mengatakan wahyu itu urutannya itu. Untuk yang wahyu 1, 2, 3. Jadi yang pertama Efesus, jemaat mula-mula, yaitu adalah rasul-rasul dan bapak-bapak padang gurun. Lalu muncul yang namanya Smyrna. Smyrna itu yang dihajar habis tuh. Penderitaan kuat. Muncul Pergamus. Ada yang bilang bahwa Tiatira itu zaman Katolik. Dan kita mewarisi keuletan. Karena zaman itu kan terjadi yang namanya politisasi dengan agama terjadi. Dan orang Katolik bertahan hari itu supaya jangan agama itu campur dengan politisasi. Itu warisan kita bisa terima. Muncul zaman Protestan, itu katanya dari Sardis. Kemudian muncul lagi zaman era kebangunan, yaitu adalah Philadelphia, yang paling baik lah katanya. Nah, kita sekarang ini katanya ada mengatakan kita ini ada cocok dengan Laodikia. Itulah cerita kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa sejarah kronologis gereja itu sama dengan Wahyu 1, 2, 3 gitu. Dan ini memang pandangan ini banyak dianut. Tapi ada juga yang manut yang nomor 2, yaitu adalah orang tipe gereja itu ada 7. Ada gereja yang tipenya Laodikia, ada yang tipenya adalah Smyrna, ada yang tipenya adalah kayak Pergamus, gitu. Artinya sekarang ini yang ada di dunia tentang gereja-gereja itu udah dikategorikan sesuai dengan jemaat-jemaat itu, Pak Bro? Kalau alternatif pertama, berarti hari ini semuanya itu sudah ada di Laodikia. Walaupun suasana, situasi, atmosfer dari yang namanya Sardis dan Philadelphia itu nggak hilang. Kita masih terima. Kalau mengatakan ini kronologis, kita di zaman terakhir pasti Laodikia. Makanya seringkali dikatakan apa sih ciri Laodikia itu? Ya yang itu dibilang kaya pada tidak kaya, maka Tuhan tegur banyak-banyak. Tapi ada yang bilang, oh enggak, gereja A tuh tipenya adalah tipenya Sardis. Kalau yang begini nih, kamu tipenya tipe yang ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa 7 ini masih ada sampai hari ini. Berarti orang yang seperti ini percaya tidak kronologis. Nah, Pak Bro, artinya ada kemungkinan juga ya Pak Bro ya, dalam satu gereja warna ini semua ada. Iya. Tinggal presentasinya aja. Betul. Jadi yang itu percaya alternatif kedua kan berarti? Ya, Bapak Ibu yang tadi Pak Bro Vino cerita mengenai alternatif kedua. Berarti kalau percaya begini, berarti intinya adalah hari ini ada Pak yang tipenya Sardis, ada yang tipenya Pergamus ada kok. Ada yang tipenya juga Efesus ada. Itu percaya alternatif kedua. Tapi kalau percaya alternatif pertama, hari ini semuanya sudah Laodikia.
Laodikia. Ya. Dan itu tokohnya juga banyak yang percaya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu nggak cuma Anda ada di Pilpres Amerika loh ya, ributnya. Perdebatan ini, ya ampun. Dari zaman dulu selalu ada. Gitu. Seru berarti. Seru. Mana yang betul kita nggak pernah tahu. Karena ini namanya tafsir kan. Iya, betul Pak. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Bro, pandangan yang kedua Pak Bro. Gimana Pak Bro? Yang kedua, tidak berurutan tadi. Berarti ada yang mengatakan bahwa hari ini ada tipika rumah Tuhan yang tipikanya adalah Efesus. Ada yang tipikanya Pergamus. Ini resikonya adalah tangan mulai nunjuk nih. Wah, kamu nih tipenya, wah ini sudah bahaya. Gitu ya. Tapi dari semua ini saya percaya lah. Mana yang kita percaya? Wah ini banyak nih situasinya. Mana yang kita percaya banyak. Yang orang bisa percaya. Cuma saya percaya bahwa kitab Wahyu ini harus dilihat. Contoh, ada yang namanya kitab dibuka, ada yang namanya gulungan kitab dibuka. Nah, jadi hati-hati loh. Anda membaca yang gulungan kitab dibuka atau yang namanya kitab dibuka. Itu berbeda. Gimana sih Pak Bro? Saya kurang paham tuh yang gitu. Nah, kapan-kapan ya? Iya. Di WBW ya, pelan-pelan kita runitin dari yang nomor 1 sampai 22. Jadi ada yang bilang, Pak, kalau ini kronologis, ini bagaimana ceritanya? Ada yang mengatakan juga, satu, kronologis tadi kan. Ya. Kedua, Wahyu ini tidak kronologis. Jadi, bisa saja Yohanes itu waktu dia melihat di langit, gitu ya, itu situasinya dia sendiri masih di sini. Nah, saya gambarkan ya. Bapak Boleh Pak Bro. Silakan. Bapak Ibu saya gambarkan ya. Supaya jelas. Oke. Kita lihat. Nah, yang pertama adalah kronologis. Wahyu itu kronologis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kronologis. Ya. Yang kedua adalah tidak kronologis. Yaitu adalah 1 sampai 3 ada di bumi. Sedangkan 4, 5 ada di langit. Saya akan lebih jelas pakai ini. Langit pakai merah ya. Sedangkan nanti 5, 6, 7 ke bumi lagi. Gitu. Ini masih kronologis. Tapi ada yang bilang bahwa bisa saja pada saat ini dilihat, sambil ini di atas, ada juga yang bilang 6, 7-nya di sini. Terus dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu. Ada yang bilang, nah ini 3 ini. Konsepnya konsep Ibrani. Yaitu berulang. Jadi peristiwa yang ada di depan itu akan diulang lagi ceritanya dengan konsepnya ya sama. Sama, cuma diulang gitu loh. Nanti diulang lagi. Pattern berarti Pak Bro ya. Pola, konsepnya pola. Jadi pola. Oke. Mana yang betul? Sebuah contoh aja. Sebuah contoh Bapak Ibu, biar gampang. Anda kalau membaca yang namanya Sangkakala pertama sampai ke-7, kan Sangkakala ke-7 isinya adalah 7 cawan ya. Sangkakala pertama sampai ke-7, Anda bandingkan dengan cawan pertama sampai dengan ke-7. Isinya mirip, padahal beda loh. Cawan, 7 cawan diambil dari Sangkakala ke-7. Berarti kan Sangkakala sama cawan beda kan? Iya. Tapi isinya, peristiwanya, cawan sama Sangkakala itu mirip. Bapak Ibu bisa nanti lihat baik-baik. Konsepnya mirip. Nah, ini yang membuat Wahyu menjadi sulit. Terutama juga, ini saya kasih bocoran sebentar ya Bapak Ibu, jangan dibahas dulu. Ini bocoran-bocoran nih. Intinya adalah, coba Wahyu 10, kitab terbuka. Nah, pertanyaannya, Wahyu 13, ini kan triple six nih, triple six, apalagi kalau triple six ini bicaranya adalah terkait dengan chip. Nah, ini ribut lagi nih. Kalau Anda mengatakan tanda binatang triple six itu adalah andai kata nih ya, saya belum bilang dulu nih, andai kata itu adalah chip, andai kata,
Berarti Wahyu 13 Anda percaya ada di muka bumi dong. Kalau ada, padahal Wahyu 13 itu 1 sampai 12 di mana? Iya. Wahyu 12 itu cerita mengenai perempuan dan naga. Kalau Anda tanda kutip percaya bahwa yang namanya Wahyu 13 itu soal tanda binatang, ini sekarang sudah ramai dibahas ini. Iya. Jangan lupa 13 dan 12 didahului dengan 2 saksi Allah. Iya, betul. Wahyu 11 kan? Iya. Nah, kalau kita mau tarik urutannya nih, jadi kalau memang kita itu adalah percayanya kronologis, yang nomor 1 tuh, berarti kita nggak usah bahas dulu yang namanya Wahyu 12 sama 13, buat apa dibahas? Karena Wahyu 11 tentang saksi Allah pun belum ada. Iya. Nah, ini menjadi sulit. Nah, kalau semuanya nggak dibahas, bagaimana kita ada WBB nanti ya? Itu kesulitan Bapak Ibu. Jadi tolong mengerti dulu masalah-masalah ini. Kesulitan. Terutama juga. Bagaimana kesulitannya dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu percaya bahwa perang besar itu cuma satu. Perangnya adalah perang Gog Magog. Ya. Lokasinya ada di Armageddon. Itu Yahudi. Mereka percaya perang besar di akhir itu cuma ada satu, yaitu adalah Gog Magog, nama perangnya, lokasi perangnya di Armageddon. Kekristenan berbeda. Kita percaya ada perang Armageddon, ada perang Gog Magog. Nah, ini dua hal yang kita harus mencari kesetaraannya juga nih ceritanya. Nah, kesulitan-kesulitan seperti inilah yang membuat tadi saya ceritakan kenapa kita harus pelan-pelan untuk mengupas wahyu. Iya. Nggak bisa dilihat sepotong-sepotong ya Pak Bro? Iya, betul. Jadi, sampai kapan Pak? Ya sampai Tuhan datang kita bahas nanti. Ribet ya Bapak Ibu ya, baru sebentar sudah pusing kan ya? Iya, betul. Tolong jadi kalau membaca jangan, makanya saya itu kalau ada orang mengatakan ini pasti begini, dari pertama sudah sulit loh menentukannya. Iya. Jangan lupa Yohanes itu waktu dia dalam kondisi melihat ini, dia tidak bilang loh, mata saya melihat bumi dan melihat langit, tidak. Apa yang tampak di mata dia tulis semuanya. Jadi kira-kira kayak random gitu Pak Bro. Random, muncul-muncul gitu. Itu kata bagus banget itu. Tadi Pak Bro bilang soal random, bagus sekali. Random, betul. Jadi apapun dia lihat, dia tulis. Dan dia tidak meninggalkan pesan, apakah ini Wahyu 11 itu lanjutannya Wahyu berapa, nggak jelas. Jadi artinya ketika kita harus baca semuanya dulu, baru artinya oh ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Itu puzzle untuk disambung-sambungkan. Bisa saja 1, 2, 3 nyambungnya sama ayat tertentu di sana. Kita kan maunya urut ya. Iya. Kita maunya urut karena manusia tuh gampang. Tapi gini, apakah semudah itu urutnya? Kalau betul urut, kita nggak perlu bahas soal tanda 666. Buang saja. Karena apa? Dua saksi Allah belum ada. Kan harus muncul dulu, baru muncullah tanda W13 kan? Iya. Berurutan. Berurutan. Kalau betul itu berurutan, saran saya kita cukup baca 1, 2, 3 saja. Karena 4 sudah naik ke atas. Jadi 4 sudah naik. Mau terjadi 5 sampai 22 terserah aja, kan begitu. Ya kan jadi repot ya. Ya, kadang banyak orang juga melihat sepenggal-sepenggal yang horor-horornya aja, Pak Bro. Ya, karena wah ini horornya serunya karena horor. Iya. Tapi justru menariknya apa? Karena memang ketidakjelasan, tanda kutip, detailan itu yang membuat jadi seru. Makanya ditaruh paling terakhir karena complicated, Pak Bro. Betul. Kecuali kalau Anda membaca Wahyu terakhir. Wahyu tentang 19 akhir ya. 20, 21, 22 itu sudah enak itu urutannya. Jadi kita mau kunci dulu nih, yang sudah urut mana kita kunci dulu, yang depan kita kunci, yang masih tengah ini pindah-pindahin. Cuma masalah utama adalah pada saat kita sedang memindah-mindahkan seperti ini, selalu ada kata-kata, buat apa sih kayak begitu? Nah, nanti malah salah, nah kan susah lagi. Jadi saya terbuka untuk sebetulnya, saya juga minta masukan sebetulnya. Ini mau urutannya bagaimana kan? Iya. Nah,
Kalau kita udah belum udah takut, nggak boleh, gimana kita bisa tahu keseluruhan ya Pak Bro? Beresiko memang ya Bapak Ibu gini. Orang itu harus tahu dia itu sebetulnya sampai di mana. Masalah utama hidup manusia adalah waktu Anda tidak tahu kapan harus mulai, Anda nggak tahu kapan harus selesai. Terlambat memulai, terlalu cepat memulai, sama buruknya dengan terlambat mengakhiri atau terlalu cepat mengakhiri. Jadi kita harus ngukur. Saya kalau menggali firman ya Bapak Ibu ya kan ini meet and greet, buka aja. Kalau sudah tiba-tiba ada rasa kekuatan saya nggak cukup nih, mending saya berhenti, saya berdoa sampai nanti Tuhan buka baru saya ngomong lagi. Daripada belagak bisa, belagak tahu, nah itu bahaya. Malah kebablasan. Bablasan. Itulah kira-kira Bapak Ibu repotnya membahas Wahyu. Ingat, Wahyu ini ditulis oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang hidup dengan kultur Yahudi. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, pemahamannya hari itu beda sama kita loh. Rasul Yohanes hidup, melihat, mendengar janji, dan menulis. Dengan budaya kultur dan bawaan hati hari itu untuk mengakhiri dengan cepat. Abad pertama, Bapak Ibu, teman-teman ya, abad pertama, semua rasul abad pertama itu percaya bahwa Tuhan datang di zaman mereka. Nggak ada yang berpikir Tuhan datang 1000 tahun lagi, nggak ada. Mereka semua percaya Tuhan datang di zaman mereka. Makanya mereka tanda kutip gila-gilaan luar biasa. Habis-habisan. Karena mereka yakin pas Tuhan datang di zaman mereka, bukan cucu mereka, bukan buyut mereka. Nah, kultur ini yang kadang-kadang pas bahas Wahyu nggak dibawa kulturnya. Mundur teratur. Jangan lupa orang Yahudi percaya nggak ada yang baru yang di bawah langit ini, selalu berputar. Contoh, antikristus. Siapa orang antikristus dari zaman ke zaman? Banyak sekali. Perlambang kuasa gelap kan? Contoh, Jerobiam bin Nebat. Musuhnya Salomo. Apa yang dia buat? Mengubah waktu, mengubah hukum, mengubah persembahan. Siapa lagi? Nero. Nero, Wahyu 13 itu mengacu Nero banget itu. Domitius Aherno Barbus. Nero itu. Lambang antikristus. Ketiga, Antiochus Epiphanes keempat dari Syria. Lambang antikristus. Hitler. Lambang antikristus. Tiap zaman berulang. Nah, kalau kita di kepala kita konsepnya berulang, maka kita bisa melihat kalau pernah terjadi di masa lampau, akan terjadi lagi ke sekarang. Kalau orang bule beda, lurus-lurus saja mikirnya. Jadi kronologis sampai selesai nggak berulang. Yahudi tidak berulang. Makanya apa yang ada hari ini kan PB itu apa yang pernah ada di PL akan digenapi di PB kan? Berulang. Itu kayak type dan anti type ya Pak Bro? Kalau PL ke PB gitu. Bukan juga. Pengertiannya bukan ke sana. Bukan. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi PLPB itu PB menggenapi ada di PL. Semua nubuatan yang simbolik digenapi di PB. Dan ingat, kita hari ini ada di era orang bilang Pentakosta. Orang Pentakosta itu percaya bahwa apa yang dialami oleh Kisah Rasul, their story hidup mereka, itu our story. Jadi kalau Kisah Rasul ngalami, dia juga ngalami. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu spirit yang tadi ya Pak Bro. Artinya juga yang kayak gini. Pasti Tuhan datang di zaman saya. Makanya kesulitan Kristen hari-hari ini adalah mereka mau mendirikan sebuah konsep baru yang terlepas dan tidak mengulang dari peristiwa yang lama. Itu repot. Makanya dulu pun saya seperti itu. Membaca firman ya udah firman. Tapi saya tahu bahwa firman ini berulang. Sudah ada di zamannya Bapak Ibu, ini bulan November Pak. Tayang ibadah nanti ibadah di GBI Kebon Sirih nih Bapak Ibu. Ada yang tentang Yosia. Saya khotbah tentang itu. Nanti Bapak Ibu hari Minggu
bisa dengarkan lagi. Yosia itu menggenapi nubuatan 3 abad loh. Ada nubuatan 3 abad yang lalu. Dia belum lahir, ngerti juga enggak, paham juga enggak, dia bisa menggenapi. Kalau di channel AW itu Wisdom itu adalah penggenapan dari firman Tuhan di zaman abad 20 kan? 5 singa, Bapak Ibu nanti ketik-ketik lagi ya, AW channel. Kalau yang di ibadah hari Minggu di Kebon Sirih, saya lupa tangganya, pantengin aja. Tanggal 15 kan? 15 November, hari Minggu ya. Tentang Yosia yang menggenapi nubuatan 3 abad. Betul. Orang pikir, nubuatan harus digenapi sekarang. Alkitab bilang 3 abad lebih, baru digenapi. Pak Bro, kembali ke Wahyu Pak Bro. Pak Bro tadi bilang bahwa Yohanes itu adalah orang Yahudi. Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Ya kan, artinya Yahudi yang bertobat. Nah tadi Pak Bro juga cerita tentang dalam kita mendalami firman Tuhan, terutama Wahyu yang very complicated ini, kita juga harus ngerti culture-nya dia dong Pak. The way dia menulis. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Kul Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 15 November 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan judul khotbah Orang Kristen yang Berbuah. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Anda dapat mempersiapkan roti atau cracker atau biskuit dan sirup di rumah masing-masing. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom hari Rabu 18 November 2020 pukul 6 pagi. Rekaman Meet and Greet via Zoom 6 November 2020 Part 2 bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin.